Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai rasa bosan. Bisakah kita itu bosan dengan badminton? Mungkin beberapa teman yang memang getu badminton atau ya dikit-dikit badminton, terus ada keluar raket baru, terus dia beli. Ya mungkin kalian pernah ya ngalamin kayak gitu atau mungkin lihat teman kalian ada yang seperti itu. Awal-awal baru main badminton udah bondoy banyak. Jadi raketnya beli yang mahal, terus sepatunya beli yang bagus, kaos-kaosnya juga Yonex, celana juga eh, merek-merek terkenal gitu. Terus pakai ya nggak tahu tas atau apa itu yang bermerek, yang merek-merek badminton lah, bukan merek kayak Louis Vuitton. Aku pernah sih lihat ada teman-teman yang mainnya nggak seberapa, tapi bondonya banyak ya. Mungkin itu di awal-awal bisa jadi pemicu semangat ya, karena udah bondo banyak, modalin banyak, mahal-mahal lagi, tapi kok nggak niat mainnya. Nanti itu bisa jadi pemicu. Tapi kalau ada orang yang nggak imbang ya antara jiwa untuk berjuangnya sama beli-belinya itu ada yang nggak imbang gitu. Sementara ada juga orang-orang yang nggak seberapa punya ya. Maksudnya aku pun kalau kaos nggak ada merek badminton, semuanya kaos-kaos biasa sih. Soalnya aku nggak suka kaos yang bahannya jersey ya, sukanya yang katun, dan di merek-merek itu nggak jual yang katun. Celana pun juga nggak ori. Eh, Tas juga aku nggak pakai mereknya badminton, beli tas-tas biasa gitu. Ya, yang penting kan raketnya dan kita itu bisa main atau enggak gitu. Tapi ada beberapa temen yang nggak terlalu ngendengi ini ya, aparel, raketnya biasa, tasnya juga tas-tas biasa, sepatu eh, yang entry level. Tapi ini nggak ngembangin mainnya, cuman ngikut di banyak grup gitu, kayak kayak setiap hari kayaknya main. Kok ini ikut di grup ini, ikut di grup ini, kayaknya main terus gitu, tapi kok nggak maju-maju. Aku rasa kalau tiap hari main ya berarti nggak bosen ya, karena tiap hari kok main. Kalau dibandingin sama zaman-zaman aku training seminggu cuma 3 kali, dan itu aku nggak punya perasaan kayak nunggu misalkan aku training hari Senin, Rebu sama Jumat misalnya. Terus waktu Sabtu, Minggu kan libur. Minggu itu mungkin udah kayak menanti-nantikan harinya badminton. Kadang-kadang kan kalau orang yang senang badminton tuh biasanya menantikan harinya dia badminton. Kalau udah badminton terus sewaktu hari H, hari Senin waktunya main, ternyata kok ada halangan, ada kerjaan, atau mungkin kalau masih sekolah ada ujian, itu kalau nggak ikut badminton tuh kayak nyesel banget, atau kayak ada yang kurang atau kayak. Tapi aku waktu dulu zaman trainingan SMP SMA gitu nggak merasa seperti itu sih. Jadi datang itu mungkin karena aku ikut klub ya, jadi eh, datang main badminton tuh bukan untuk having fun, tapi malah disiksa sama coachnya. Makanya nggak terlalu merasa happy untuk datang. Kadang datang boleh, nggak juga nggak apa-apa, tapi enjoy sih, lebih enjoy les badminton daripada les pelajaran kalau aku dulu ya. Nah, kalau teman-teman yang atlet memang ikut misalkan di PB Jarum atau mungkin di PB lainnya, pasti mereka tiap hari main. Dan itu udah nggak, bukan bosen lagi ya, jadi kayak passion gitu. Terus ada goalnya. Nah, mungkin akhir-akhir ini kalian dikagetin dengan dikagetin oleh Kevin. Jadi dia kan memutuskan untuk pensiun dini gitu. Ya mungkin banyak alasannya juga yang nggak di open ke publik ya. Cuman bilangnya
kayak nggak punya keinginan untuk itu lagi. Jadi waktu kecil sempat cerita kalau cita-citanya pingin jadi atlet nasional. Nah udah jadi atlet nasional, terus cita-citanya apa lagi ya mungkin kalau seorang atlet itu cita-cita tertingginya itu menang Olimpiade ya. Tapi kalau udah diraih ya mau dapat apa lagi gitu. Dan juga lihat ini sih, kalau memang selama waktu aktif mainnya nggak maju-maju karirnya, menangnya itu juga kadang menang kadang kalah gitu, berarti kan nggak bisa menang terus. Terus ya suatu saat pasti memutuskan untuk keluar ya, soalnya merasa udah nggak mungkin lah kita bisa main sampai juara lagi. Ini bukan murni mengenai mentalitas ya. Kadang-kadang kita itu harus sadar diri lah. Kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Tapi bukan berarti harus menyerah sebelum berusaha. Nah akhir-akhir ini mungkin aku udah beberapa kali absen untuk upload video ya. Tapi masih banyak, jangan khawatir. Video di HP ku masih banyak. Walaupun aku kira-kira udah 1 bulan aku udah nggak badminton karena cedera. Sebenarnya sih mau jalan lari itu udah mulai bisa sih. Cuman kemarin waktu aku pijet-pijet sendiri kok masih sakit gitu. Jadi akhir-akhir ini aku merenungkan bahwa apa aku berhenti aja ya ikut-ikutan Kevin pensiun dari dunia badminton dan nggak terlalu ini sih. Kalau misalkan mainnya seminggu sekali mungkin cukup lah. Terus kadang main kadang enggak, jadi enggak ikut iuran bulanan, tapi cuman occasional dari main cuma sekedar ya having fun, yang pasti kalah gitu. Main untuk kalah, yang penting berkeringat itu mungkin jadi salah satu bahan pertimbangan buat aku, daripada nanti kalau cedera lagi mungkin nggak enaknya itu mengganggu pekerjaan soalnya. Dan nggak cuman kerjaan tapi kehidupan sehari-hari, kayak misalkan akhir-akhir ini kan aku kena tenis elbow, selain jatuh kena lututku, aku tenis elbow juga kena. Terus itu kendalanya atau gejalanya kalau pinching kayak mencubit, grabbing sesuatu, kayak ini ya, squeezing untuk mencet sesuatu kayak botol minum gitu yang empuk ya, botol minum empuk, terus aku mau tuangin di pencet kan, itu sakit. Dan itu ada kayak sabun untuk, biasa aku sabun cuci piring gitu aku taruh di tempat itu, terus kalau mau pakai kan dipencet, nah itu sakit. Nah itu nggak bisa sembuh-sembuh karena ya tiap hari dipakai. Mau nyembuh gimana ya, mungkin harus ganti pakai tangan lain. Jadi akhir-akhir ini aku kan kidal mengerjakan sesuatu, kalau ingat kadang-kadang kita itu kerjaannya belum selesai tapi terus tetap ngotot ya untuk pakai tangan yang sama sampai selesai. Nah itu kadang kalau ingat aku merasa kayaknya sebelum sakit aku harus stop pakai tangan yang kiri, aku harus ganti untuk pakai tangan kanan. Dan untuk kayak pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kekuatan yang lebih besar dari biasanya, misalkan kemarin tuh mau ngelepas selang dari keran yang udah mati gitu. Nah ini aku mau lepas kan perlu biasanya diputar itu pakai tangan kiri untuk narik. Nah ini karena aku ingat nanti sakit, jadi pakai tangan kanan, terus juga berusaha untuk menghindari memakai tangan yang kiri yang sakit itu. Nah itu perlu perjuangan lebih.
Nah, tambah gak sembuh-sembuh kalau main badminton. Nah, kalau main badminton aku jujur aja nggak bisa kalau disuruh ganti pakai tangan satunya. Kalau pekerjaan lainnya kayak buka gembok, buka pintu itu mungkin pakai tangan satunya bisa. Tapi kalau main badminton kan nggak bisa. Tempo hari temenku yang lebih tua dari aku bilang kalau dia juga sempat absen. Mungkin karena sakit-sakit juga. Tapi dia bilang kalau yang menarik dia bilang kalau jenuh, badminton itu bisa jenuh gitu. Kalau buat aku sendiri ya mungkin bukan jenuh. Kalau jenuh itu kayak udah ini ya baby blues, udah kayak benci gitu. Nggak seneng lagi udah badminton udah langsung ditinggalin kayak punya trauma tertentu. Tapi kalau buat aku pribadi nggak sampai seperti itu. Tapi ada kecenderungan untuk berpikir badminton boleh, enggak badminton juga enggak apa-apa. Kalau dulu sempat sih aku merasa, oh permainanku ada yang kurang, aku kok kalah terus ya, itu aku pingin belajar. Jadi waktu enggak main badminton aku lihat di YouTube, terus banyak belajar juga dari coach-coach lainnya. Terus menantikan hari main badminton, terus aku coba atau praktek ya. Ini kan soalnya aku dulu nggak ikut kurs kan, jadi nggak uh, cuman autodidak lihat dari YouTube. Ya kursnya maksudku kurs yang di YouTube ya, gratisan. Ngajarin kayak gitu, oh ya coba sih aku praktekkan. Nggak selalu keluar sih soalnya. Di situ, cuman kadang-kadang ada informasi yang berguna, khususnya untuk rotasi atau untuk main double ya. Nah itu aku menantikan harinya badminton. Jadi kalau nggak badminton merasa ada yang kurang. Terus kalau misalkan ada kerjaan gitu, kalau nggak bisa diwakilkan, aku kayak cenderung merasa gusar atau anxiety, kayak panik gitu. Aduh rek gak badminton karena harus kerja. Jadi kayak merasa gak enak gitu. Tapi akhir-akhir ini kan udah absen 1 bulan tuh merasa oh ternyata nggak badminton aku bisa melakukan pekerjaan lainnya yang biasanya waktu aku badminton nggak ngapa-ngapain, misalkan kayak beres-beres gudang gitu ya. Itu kalau kita nggak punya niatan atau nggak punya waktu luang, kadang ada waktu luang pun juga kita nggak melakukan kan karena merasa itu nggak seberapa penting. Terus kalau waktu luang ya dipakai untuk istirahat atau jalan-jalan ke mall dan untuk tamasya gitu. Jadi kalau ada waktu luang terus dimanfaatin untuk sesuatu yang kita tahu itu sebenarnya bagus, misalkan bersih-bersih kamar atau bersih-bersih apa gitu, itu kan bagus ya sebenarnya. Tapi kita kayak merasa itu sekunder, bukan tanggung jawabku gitu. Kalau nggak terlalu kotor juga nggak bakal kita bersihin. Apa kebutuhan untuk harus cepet ditangani itu nggak ada gitu. Tapi waktu aku mandek badminton, itu aku merasa kayak energiku yang biasanya aku pakai untuk badminton, aku harus limpahkan sesuatu yang berguna dan itu sekarang di garasiku jadi lebih bersih. Terus dulu sempat punya ide untuk bikin rak-rak, tapi nggak sempat karena waktunya dipakai buat badminton terus kan. Nah ini waktu aku gak badminton merasa oh iya dulu aku punya ide untuk bikin rak. Ternyata sampai sekarang jadi raknya gitu. Jadi gak badminton tapi ada kegiatan lain yang bermanfaat. Nggak cuma olahraga ya, itu juga mengeluarkan keringat untuk geraji-geraji atau mungkin ya kembali lagi untuk merakit rak-rak besi itu kan perlu pakai ini ya, pakai kunci pas. Nah itu muter lagi, tangannya dipakai lagi. Jadinya sebenarnya sama saja, walaupun di rumah tangan kirinya dipakai terus. Cuman bedanya yang kalau badminton sakitnya itu beda ya. Jadi kalau
buat nyemes, buat ngelop itu sakit. Tapi kalau di rumah sakitnya buat buka ini, buka tutup sekrup. Jadi kesimpulannya kalau buat aku, apakah kita itu bisa jenuh? Jenuhnya itu karena penyakit atau mungkin sakit tertentu ya di luar cedera. Terus kedua sakit yang memang cedera. Jadi kita secara fisik mental sehat tapi karena cedera kita terus stop main. Itu bukan dibilang jenuh juga sih, cuman kadang-kadang karena kebiasaan, oh biasanya setiap minggu aku badminton, ternyata setiap minggu kalau nggak badminton juga lama-lama nyaman juga sih, nggak harus badminton. Nah ini mungkin konten ini aku khususin buat teman-teman yang usianya udah mulai mulai ada umur sekitar 40 50-an yang nggak secara rutin badminton ya. Kalau aku rasa kalau rutin kalian mungkin nggak banyak sakit atau cedera apa-apa gitu. Tapi kalau kita mainnya terlalu intens juga karena skillnya kurang bagus, itu bisa cedera-cedera dan mulailah berpikir untuk stop badminton. Apakah kita itu mampu untuk ini? Aku rasa kita mampu untuk keluar dari badminton. Itu aku rasa kita mampu kalau kita udah terbiasa, dan sebaiknya kita pilih kegiatan lain yang juga bermanfaat. Mungkin tetap olahraga tapi kayak renang, terus ya di rumah mau beli alat fitness yang pakai dumbbell atau yang di kayak tali tarik-tarik gitu. Mungkin yang bikin kurang menarik itu karena kalau badminton itu kan namanya permainan dan ada kayak urge atau keinginan untuk menang gitu. Cuman kalau kita treadmill kan nggak ada keinginan untuk menang, cuma ada keinginan untuk melatih kardio. Ya buatlah sesuatu yang lebih menarik aja lah untuk kita berolahraga. Terus aku tutup dengan ceritaan lagi. Temanku yang tadi bilang kalau udah jenuh, ternyata setelah 1,5 bulan dia comeback main badminton lagi loh. Jadi nggak berhasil loh. Jenuhnya itu mungkin ada kayak durasinya mau vacation sebentar, nggak apa-apa. Lalu comeback lagi, ya oke. Jadi nggak harus selalu berhenti, ya berhenti gitu aja ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga informasi di sini membantu ya. Bye bye.